Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, jangan lupa tinggalkan komen dan pesan dan pertanyaan buat Ustadz Adi Warman, supaya tausiah Ustadz itu juga selalu mengena kepada segala macam bentuk problematika kehidupan kita sehari-hari. Dan kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwari Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Amin Ustadz. Waktu lebaran yang lalu saya bicara ngobrol-ngobrol diskusi dengan saudara-saudara saya, dan salah satu saudara mengatakan pada saya bahwa jangan bicara keburukan masa lalu karena Allah telah menutup aibmu. Benar juga. Dan bicara mengenai aib yang ditutup Allah, Ustadz, Masya Allah. Hebatnya ketika Allah ingin membuka aib tersebut, mau bagaimanapun orang tersebut dengan pintarnya menyembunyikan aibnya, luar biasa caranya Allah membuka aib tersebut. Bisa melalui kenakalan anaknya, kemewah-mewahan istrinya, bahkan bisa gara-gara hanya celoteh seorang anak perempuan yang masih belum dewasa bisa membongkar sebuah lingkaran mafia dan seterusnya, Ustaz. Dahsyat ya. Ya Allah. Masya Allah. Allah telah menjanjikan sebetulnya bahwa Allah akan menutup aib kita semuanya. Bahaya bos, kalau Allah nggak tutup aib kita, kita semua malu, kita nggak berani jalan-jalan, kita nggak berani ceramah, kita nggak berani ngapa-ngapain. Tapi Allah yang maha kasih, maha baik itu selalu menutup aib-aib kita. Kecuali, ini ada kecualinya. Ini hadisnya disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW di atas mimbarnya dengan suara yang keras. Ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, nasihat ini dengan sangat kerasnya. Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian pernah menyakiti sesama kaum muslimin. Jangan kalian pernah menjelek-jelekkan saudaramu sesama muslimin. Jangan pernah kamu mencari-cari aib saudaramu. Karena barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang Allah cari aib saudara, dan barang siapa yang Allah cari-cari aibnya tersebut, maka Allah akan membongkar aibnya walaupun dia bersembunyi di rumahnya sendiri. Ini biar kata kita udah bersembunyi di rumah kita sendiri, Allah akan bongkar aib kita. Kenapa itu tiga tadi, Jangan kita pernah menyakiti sesama saudara kita. Jangan kita pernah jelek-jelekan saudara kita. Jangan kita cari aib saudara kita. Kalau kita cari-cari aibnya, maka Allah akan mencari aib kita. Dan kalau Allah mencari aib kita, Allah akan bongkar aib kita tersebut. Walaupun kita telah bersembunyi di dalam rumah kita sendiri. Nah, ini penting. Dalam hadis lain, muttafaq alaih. Nah, ini sekarang muttafaq alaih ini hadisnya. Kalau dari tadi Abdullah bin Umar. Dalam hadis yang muttafaq alaih, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita. Sungguh, semua dosa-dosa umatku itu akan dimaafkan oleh Allah. Kecuali mereka yang berbuat maksiat, berbuat dosa secara terang-terangan. Rasulullah SAW melanjutkan, yaitu, yang maksud siapa itu orang yang melakukan dosa secara terang-terangan? Yaitu orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Kemudian pada pagi harinya dia ceritakan dosa yang dia buatnya itu. Ketika Allah telah menutupi aibnya yang dia lakukan, dosanya yang dilakukan pada malam hari, malah pada pagi harinya dia ceritakan kepada orang-orang lain. Ini orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa secara terang-terangan. Imam Ghazali dalam kitabnya At-Taubah, cari sendiri, ada namanya kitab taubat lah kalau bahasa Indonesia yang gampang, benar gak? Imam Ghazali mengatakan dalam kitab taubat tersebut, hal yang menyebabkan dosa kecil bisa menjadi dosa besar adalah ketika orang tersebut menceritakan dosa-dosa yang telah dia perbuatnya, atau dia melakukan dosa tersebut terang-terangan di muka orang lain. Ini Jadi Allah itu maha baik sama kita. Allah selalu tutup aib-aib kita. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang berusaha untuk menjelekkan, mencari-cari kesalahan orang lain, mengumbar-ngumbar aib orang lain, maka Allah akan buka aib kita walaupun kita bersembunyi di rumah kita.
Dalam kajian tasawuf bahkan diterangkan lebih dalam lagi bahwa ketika Allah telah menutupi aib-aib kita, dan karena kita memanfaatkan kebaikan hati Allah tersebut yang telah menutupi aib-aib kita, sehingga walaupun kita telah berbuat banyak kesalahan, banyak maksiat, banyak dosa, tapi orang tidak tahu tentang kelakuan buruk kita itu, dan kita terus melakukannya. Sehingga kebaikan Allah, kasih sayang Allah yang menutupi aib kita tersebut, kita manfaatkan untuk menjauh dari Allah. Maka pada saat itulah Allah akan membongkar aib kita. Bukan karena Allah ingin mempermalukan kita, tapi karena Allah ingin kita kembali mendekat ke jalannya. Ya, jadi kalau orang udah ditutupin aibnya sama Allah, terus saja ngaco, itu pada gilirannya akan dibuka aibnya oleh Allah, supaya mereka itu kembali taubat kepada jalannya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu pernah menangkap seorang pencuri. Kemudian pencuri ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, ini aku baru sekali ini nyuri, seumur-umur baru sekali ini. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kalau baru sekali nggak bakal ketahuan, katanya. Pasti akan Allah tutupi dosamu, kesalahanmu. Tapi kalau udah ketangkep kayak begini, udah ketahuan kayak begini, pasti ini udah berulang kali, sehingga Allah ingin membuat engkau kembali taubat, menyadari kesalahan-kesalahanmu, sehingga kita kembali taubat kepada Allah, meninggalkan semua apa-apa maksiat yang kita telah lakukan, yang kita lakukan dengan rasa aman, karena Allah menutupi semua maksiat-maksiat yang kita lakukan itu. Baik David. Nah, bahkan Ustadz pernah dulu di episode berapa tuh mengatakan bahwa membuka aib saudaramu seperti kita memakan bangkai. Apa salah ya? Oke. Kalau itu lain tuh. Itu adanya di Quran. Surat Al-Hujurat ayat 12. Allah mengatakan, dan janganlah engkau saling menggunjingkan saudaramu ini. Menggunjingkan saudaramu. Apakah kalian suka makan bangkai saudaramu yang telah mati? Sungguh kalian akan merasa jijik dengan itu, bertakwalah kepada Allah. Itu Al-Hujurat ayat 12. Itu kan nggak boleh. Kalau yang tadi hadisnya itu adalah kita tajassasu, nyari-nyari kesalahan orang, buka-buka aib orang. Itu. Janganlah engkau menyakiti, janganlah engkau mengejek, janganlah engkau mencari-cari aib orang. Itu kan hadis yang tadi Abdullah bin Umar, benar. Kemudian tadi hadis muttafaq alaih, kita juga udah sampaikan. Nah, kalau ini dalam Quran, surat Al-Hujurat ayat 12, itu Allah sampaikan, siapa-siapa yang menggunjing, itu sama juga kita makan bangkai saudara kita. Jangan hidup jadi orang baik aja, bener gak? Kita sibuk ngunjing orang, nanti dia ngunjing kita. Kita makan bangkai, dia makan bangkai. Rugi sama rugi, bener gak? Kita nyari aib orang, orang nyari aib kita, bener gak? Masih mending kalau orang yang nyari aib kita. Lah kalau dalam hadis tadi, Abdullah bin Umar, Allah yang nyariin aib kita. Dan Allah akan membongkarnya. Walaupun kita udah ngumpet di rumah kita sendiri. Ya, udah dah. Jangan. Baik Ustadz, jangan sampai deh. Kadang kita nggak sengaja juga bisa ngomongin orang. Lanjut Ustadz, sahabat minta pencerahan tentang soal maksiat itu lebih dalam lagi Ustadz. Karena sebagian besar dari kita menganggap maksiat itu hanyalah berhubungan dengan seksual belaka. Wah, bagaimana? Maksiat bahasa Indonesia, dari bahasa Arab maksiyah, benar ya? Yang artinya adalah segala perbuatan kita yang melanggar apa yang dilarang oleh syariat, oleh Allah, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh syariah, oleh Allah bagi kita. Itu namanya maksiat. Either kita melanggar, atau kita meninggalkan apa yang jadi kewajiban kita. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, maksiat ini bisa dibagi menjadi dua. Pertama, maksiat yang sifatnya lahir, yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, oleh tangan kita, nyuri kayak megang-megang yang kagak benar misalnya, mata ngelihat yang kagak jelas, benar gak? Kaki pergi ke tempat yang ngaco, segala macam. Itu adalah yang disebut dengan maksiat lahir, yaitu yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Tapi ada lagi yang sifatnya maksiat batin, yaitu yang dilakukan oleh nyawa kita, oleh hati kita. Misalnya sifat pemarah, dengki, iri, itu segala macam penyakit-penyakit hati yang
Waktu itu udah pernah kita bahas, kita ambil dari kitabnya Imam Ghazali, penyakit hati itu, benar gak? Nah, menariknya adalah selama penyakit hati itu masih ada dalam diri kita, selama itu pula lah, selama maksiat-maksiat batin itu masih ada, selama itu pula dia akan menjadi maksiat lahir. Nah, ini. Kalau masih maksiat batin doang, masih di dalam, nggak kita ejawantahkan, nggak kita keluarin tuh rasa ini kita. Tapi begitu kita ejawantahkan rasa iri kita, rasa dengki kita, rasa marah kita dengan teriak-teriak, dengan maki-maki, dengan mukul orang, dengan segala macam. Bergabunglah sekarang antara maksiat batin dengan maksiat lahir. Di sini pinternya setan, men. Setan itu nggak bisa gerakin tangan kita untuk mukul, nggak bisa. Setan nggak bisa gerakin tangan kita untuk nusuk orang, bunuh, nggak bisa. Nggak bisa setan itu gerakin supaya narik pelatuk pistol atau senapan biar orang mati dibunuh, nggak bisa, men. Setan nggak bisa. Bisanya dia bisikin ke hati kita, ke nyawa kita, yuwaswisu fi sudurin nas. Dia bisikin, maka maksiat batin inilah kemudian akan mengejawantahkan menjadi maksiat lahir. Kitalah yang menarik pelatuk, kitalah yang nusuk orang, kitalah yang mukul orang, kitalah yang teriak menghina orang, mencaci maki orang, bener gak? Nanti setan kalau disalahin bukan salah gue, kata setan, bener gak? Saya cuma bagian bisik-bisikin doang. Yang ngelakuin tetap kita, yang dosa tetap kita, bukan si setan yang dosa. Nah, inilah sebetulnya kalau kita memahami tentang maksiat ini ada dua jenis, yaitu maksiat lahir dan maksiat batin. Dan betapa sebetulnya halusnya setan itu mengganggu kita karena dia masuk agar kita melakukan maksiat batin. Ketika kita telah melakukan maksiat batin, maka maksiat batin ini akan muncul nanti menjadi maksiat lahir. Oke. Nauzubillah min dzalik, kita banyak-banyak doa dah. Gabung sama orang baik. Waduh, saya juga salah dong soal maksiat ini. Saya pikir cuma urusan seksual. Alhamdulillah jadi ngerti. Nah, Ustadz, sahabat kita ini agak risau. Dia kebetulan sholat idnya di luar negeri, di mana umat muslim itu minoritas, dan hanya ada satu masjid di kota itu. Nah, anehnya saat rakaat kedua sholat id tersebut, imamnya tidak melakukan takbir sebanyak 5 kali, melainkan langsung baca Al-Fatihah. Nggak tahu karena lupa atau emang tradisi nih, nggak jelas. Tapi sahabat kita cemas, apakah diterima sholat idnya, Ustadz? Oke. Nah, ini kita harus pisahin ya antara tata cara atau kaifiat sholat id dengan rukun sholat id. Ini dua hal yang berbeda nih, oke? Kalau tata caranya atau kaifiat sholat id, memang setelah takbiratul akhiram di rakaat pertama, itu kita tambahkan 7 kali lagi takbir. Allahu Akbar, subhanallah, hamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, hamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ketika di rakaat kedua, kita tambahin 5 kali lagi takbir. Allahu Akbar, subhanallah, hamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, gitu kan. Nah, itu tata cara atau kaifiat dalam melakukan sholat id. Tapi rukun sholat id, ini agak berbeda. Penambahan takbir 7 kali di rakaat pertama dan penambahan takbir 5 kali di rakaat kedua menurut mazhab Syafi'i itu sifatnya sunnah. Jadi dia tidak termasuk dalam rukun sholat id. Artinya walaupun imamnya itu kelupaan sehingga dia tidak 7 kali takbir atau enggak 5 kali takbir tambahan di rakaat kedua, sholat idnya tetap sah karena rukunnya terpenuhi. Sedangkan penambahan takbir 7 kali rakaat pertama dan penambahan 5 kali takbir di rakaat kedua, ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Sholatnya tetap sah, cuman sunnahnya kelewatan gitu aja. Kadang-kadang kan kita sholatnya cuma 2 kali setahun, kadang-kadang dia lupa, bener gak? Ya kalau udah lupa ya udah, apalagi kalau udah rame-rame gitu dan gak ada satupun yang ngingetin kan berarti kan. Dalam mazhab Syafi'i sifatnya sunnah sehingga sholatnya tetap sah. Baik Ustadz, jadi aman ya. Oke, nih sedikit lagi aja Ustadz menyambung episode silaturahmi nih. Sahabat bertanya, kalau dia nggak bisa berjumpa muka di Lebaran, apakah pakai telepon itu bisa disebut silaturahmi Ustadz? Oh, silaturahmi itu pokoknya nyambung. Bisa pakai itu kan apa? Bukan voice call, apa namanya itu? Video call bisa.
Kan orang macam-macam keadaan situasinya. Ada yang bisa datang mudik ke rumah, ada yang nggak bisa datang. Yang penting kita kasih perhatian, kita kasih tanda kasih, kasih sambung, kasih sayang dengan semua kerabat-kerabat kita lah. Insya Allah lah, kalau kita senang menyambungkan tali silaturahim, tali kasih sayang dengan manusia-manusia lain, maka Allah akan menyambungkan tali kasih sayangnya kepada kita, gitu aja. Asik dah. Pokoknya hidup, kalau Allah sayang sama kita, mantep banget dah hidup kita. Baik Ustadz, rasanya cukup segitu dulu. Siap, makasih. Terima kasih Ustadz atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.